Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIFA, mitos atau fakta. Oke. Gimana kabarnya nih Bucem? Alhamdulillah baik. Setelah ya mungkin agak lama juga ya kemarin libur panjang, libur lebaran. Iya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya semua kesalahan Bucem saya maafkan. Terima kasih. Kesalahan Anda juga saya sudah maafkan. Ya. Kita harus saling memaafkan ya. Kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol kayak di pom bensin gitu ya. Iya. Ya. Untuk kali ini, episode kali ini kita akan ngebahas apa nih Bucem? Tentang yang menarik apa ya yang menarik? Yang tadi sempat disinggung dirimu itu? Apa masalah apa? Oh iya tadi saya nanya ini ya masalah yang ada teman saya waktu saya cerita. Jadi gini teman-teman, sebelum ini saya cerita nih ke Bucem ya masalah teman saya yang mohon maaf ya, maksudnya keguguran karena suatu hal yang disebabkan oleh katanya tokso. Gitu saya tokso juga kurang paham apa nih sebenarnya tokso. Jadi saya bilang ke tim kreatif, siapa gitu tokso itu ya? Tokso itu siapa? Tok atau apa gitu. Ya saya nggak tahu juga ya. Makanya saya bilang ke tim kreatif juga untuk kayaknya ngebahas mitos atau fakta mengenai tokso menarik juga nih. Dan Bucem juga sudah bersedia untuk menjelaskan gitu ya beberapa bersedia hal. Enggak ya? Bersedia dong ya. Oke. Ya mungkin haruslah. Terkait pengalaman juga. Oh iya pengalaman juga ya kayaknya Bucem ya. Pengalaman banget nih dengan si tokso ini. Oh iya, ada pengalaman berapa? Spiritual. Emang benar ada pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi banget betul. Jadi ngalamin banget kena si tokso ini tuh kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ke belakang? 3 tahun, enggak berarti udah ke belakang 3 tahun. Pokoknya sebelum saya melahirkan anak pertama ya. Itu saya mengalami. Emang anaknya berapa sekarang? Harusnya banyak. Harusnya kayaknya udah ada 8 kali ya. Beneran, karena 7 kali itu saya mengalami keguguran. Sama kayak rekan dirimu itu. Karena si tokso ini. Gitu, jadi emang kayaknya kalau kenalan mah udah deket banget kali ya sama tokso tapi gitu. Jangan sampai lah. Jangan udah lah ya, yang lalu udah ya gitu. Iya yang lalu udah lah biar berlalu. Iya makanya pas tadi tim ngajakin ngebahas tentang tokso ini. Tim apa nih? Tim munding? Tim apa? Tim sukses. Oh tim sukses ya. Iya itu apresiasi banget gitu. Iya. Semangat banget gitu. Iya, jadi sambil sharing mungkin ke teman-teman di luar dari sana. Pengalaman jadi jangan sampai ngalamin banyak kayak saya gitu. Ya, oke. Buat teman-teman Miva, jadi untuk sekarang kita akan ngebahas mitos atau fakta. Ingatnya mitok-tok. Iya, mitok-tok ya. Apalagi tok-tok gitu ya. Mitos atau fakta seputar toksoplasmosis. Iya. Ya, ini kepanjangannya plasmosis. Iya. Nickname-nya Tokso. Nickname. Betul. Ya, oke. Dan mungkin yang saya sering dengar juga gini, untuk tokso itu biasanya sering di apa ya istilahnya di kambing hitam kan, disangkut pautkan atau dihubungkan dengan kucing. Iya. Betul nggak sih? Betul banget. Maksudnya sering dengar bulu kucing itu ada apa ya istilahnya ada ya bisa menyebabkan ada penyakit itu ya. Jadi maksudnya berarti yang pertama itu mitos atau fakta ya bulu kucing dapat menyebabkan tokso. Oke. Sebelum menjawab itu mungkin saya tekankan dulu di sini ya ke teman-teman semua. Tekan yang ini yang kuat ya. Maksudnya di sini saya mungkin sebatas berbagi pengalaman apa yang telah saya lalui beberapa tahun silam, kemudian pengalaman datang ke sini, berguru di sini gitu kan. Sambil baca juga sampai beli beberapa buku tentang tokso gitu. Mungkin seputar itu kali ya karena memang kan juga. Iya, karena kan kalau di luar sana banyak banget ahli-ahli toksologi gitu kan. Mungkin di sini ada ahlinya gitu sampai saya memang sampai dirujuk ke ahli toksologi. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini mungkin terkait pengalaman saya ya Om, takutnya kan nggak lengkap gitu. Iya. Ya kalau nggak lengkap mohon dilengkapi lah. Ya oke. Berarti tadi Bucem maksudnya bulu kucing mitos atau fakta ya bulu kucing itu menyebabkan penyakit tokso itu mitos atau fakta sih? Itu sudah jelas jawabannya adalah mitos.
mitos. Oh, mitos. Mitos. Oh, dikira Mitos. fakta saya. Saya kemarin sempat miara kucing, ya saya Dibuang. enggak sih, enggak Dijual. dijual, enggak dibuang juga. Saya ini ya kemanusiaannya Tinggi ya. tinggi. Apa bukan kemanusiaan, apa namanya? Hewani apa? Beri kehewaniannya itu Tinggi ya, saya. oke. Ya berarti mitos. Soalnya kan Kasian sering kucing beredar tuh. dia sering beredar. Iya. Maksudnya si bulu kucing itu bisa menyebabkan toksok Tokso. katanya. Padahal nih ya, sepengalaman saya nih sekali lagi, saya tuh nggak miara kucing, takut sama kucing. Miara yang lain pun nggak. Pas baca-baca di awal gitu kan seputar tokso ini kan katanya penyebabnya kucing. Lah saya kucing di rumah nggak ada. Nggak ada. Binatang lain Ya pun maksudnya nggak ada. ini kan yang ditanyain gitu. tuh bulu kucing, Iya. Bulunya, iya, maksudnya si kucing itu kasihan sebetulnya selalu dikambing hitamkan menyebabkan toksoplasmosis gitu. Padahal mungkin kita sharing dulu ya info Boleh. terkait toksoplasmosis itu apa sih gitu ya. Mungkin kalau orang di luar sana sekarang tuh sedang heboh nggak heboh sih, banyak lah, semakin meningkat jumlah ibu hamil yang mengalami penyakit ini. Sering disebut TORCH. TORCH. Iya. TORCH. Nah, TORCH ini tuh sekumpulan dari beberapa infeksi atau beberapa penyakit gitu. Iya, betul. TO-nya itu toksoplasmosis. TO. Iya, R-nya Tutup oncom. rubella. Oh, bukan. Oncom. Ya bukan. Oke, R-nya itu rubella. Rubella. Kemudian C-nya CMV. Tapi kalau misalkan yang cadel nggak bisa ngomong rubella, jadi Rubella. jadi nanti bukan torch. Torch gitu ya. Aduh, si Om ini ya. Iya, saya betul, cerdas banget. Saya tadi habis kondangan, lihat bajunya batik Oh, ya iya, kan. Habis bener-bener. kondangan, habis nyuci piring juga. Oh, Jadi iya, masih iya, seperti iya. ini kondisinya. Makanya mencar banget Makanya ya. iya, ngomongnya kemana-mana ini udah ngelantur. Oke, C tadi ya, lanjut ya. C RR rubella. Rubella, Torch, TORC. C-nya CMV. CNV itu apa? CMV. CMV itu apa? CMV, cytomegalovirus. Apa itu virus apa? Gitu. Entar Padahal- satu-satu, yaudah, satu-satu nanti dulu boleh. bentar. H-nya itu herpes. Herpesnya tuh ada herpes tipe 1, ada herpes tipe 2. Oh, ada Gitu. dua tipe. Nah, setiap ibu hamil itu nggak selamanya dia dapat semuanya, dapat ke 5 jenis Satu-satu. infeksi ini gitu. Ada yang cuma satu, ada yang cuma beberapa. Tapi emang pasti dapat Gitu. atau enggak? Biasanya sepaket. Iya, maksudnya ibu hamil pasti dapat salah satu dari itu. Enggak setiap ibu hamil pasti ya. Oh, Ada beberapa. ada beberapa. Iya, yang memang mengalami itu. Hmm. Seperti saya itu yang aktif dan tingginya itu hanya toksoplasmosisnya aja. Yang ini. Rubellanya berarti yang tadi enggak, dibahas, iya ya. CMV-nya enggak, herpesnya juga enggak. Jadi saya memang fokus menangani di toksoplasmosisnya. Tapi mungkin di ibu lain ada yang benar-benar mengalami toksonya, ada rubellanya Ada aktif, beberapa lah CMV dari- ya, iya, aktif. iya. Dan dari ke berapa nih? Tokso, rubella, CMV, herpes ya. TORCH. Dari keempat jenis ini, salah satunya yang tidak menular atau tidak menular antar suami istri karena hubungan seksual itu hanya toksoplasmosis. Yang tidak menular. Iya, yang lainnya bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu, karena itu maksudnya virus. ke si suaminya? Iya, ke suaminya gitu. Jadi bisa timbal balik. Makanya kalau diobatin pun harus berdua. Oh, satu Tapi paket kalau berarti. toksoplasmosis yang diobatin ya yang kenanya aja, misalkan istrinya iya, aja iya. gitu. Dan memang ini tuh penyebabnya bukan karena bulu kucing sekali Iya, iya. lagi. Ini tuh penyebabnya karena parasit. Ini kita membahasnya khusus toksoplasmosisnya aja ya. Rubella gitunya enggak ya. Nanti di sesi berikutnya. Nanti di sesi berikutnya panjang. Gitu, kan, panjang, pasti iya. panjang. Nah, si toksoplasmosis ini terjadi akibat ya terinfeksi parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Toksoplasma gondii. Gondii. Namanya Iya. lucu. Bukan Gandhi Iya, ya. iya. India. Gitu. Tapi karena terinfeksi si parasit ini gitu. Biasanya si parasit ini menyerang atau ada menginduk atau menginang di hewan-hewan yang memang terkesannya kotor. Atau jorok. Contoh tikus. Sakit hati nggak sih dia? Mudah-mudahan Kotor. enggak ya, kan di sini nggak ada tikus kan. nah ini jalan prosedur sampai ke kitanya itu Iya, panjang. iya. Jadi kucing itu juga memang sih awal mulanya misalkan dari kucing, tapi iya, tidak semua kucing. Karena kucing makan tikus. mungkin. Iya, kalau kucingnya kucing rumahan, kucing yang dikasih makan merek tertentu ya, yang memang ada kemasannya Iya, gitu. iya. Terus makanannya terjaga benar-benar yang mateng, bukan bangke. Iya. Gitu, itu insya Allah dia aman.
Aman itu dalam artinya bukan bulunya, tapi kotorannya. Gitu, karena si media kotoran hidupnya itu di kotorannya kucing. Gitu. Nah, kalau misalkan kucingnya yang kucing liar, suka makan tikus, bangkai dan sebagainya, itu kemungkinan besar di kotorannya itu terdapat telur-telur parasit penyebab toxoplasmosis. Nah, kenapa kok bisa sampai ke kita nih? Kan saya nggak miara kucing nih, kok bisa nyampe sih gitu. Jadi misalkan nih, si kucing kampung itu dia BAB. Ada kucing kampung, kucing BAB, kota. iya. Kucing yang liar maksudnya. Ibu mulai membedakan ya, mulai membedakan. Nggak boleh ya, bener-bener. Pokoknya ada satu kucing yang dia makanannya tuh bebas, suka makan tikus, bangkai dan sebagainya. BAB tuh. Nah, kemudian cerut kan sembarangan tuh, ya kan? Kemudian ada lalat tuh. Ada lalat hinggap. Nah, si lalat ini yang membawa parasit si toxoplasma hinggap di makanan kita. Si lalat ini menjadi kurir. Iya, kurir bener. Ya kalau sekarang mungkin bisa apa ya, seperti gitu, hinggap di makanan kita. Kemudian kita makan. Tanpa kita tahu kan. Tanpa kita tahu. Si makanan itu udah dihinggapi si lalat gitu kan. Iya. Jadi proseduralnya tuh seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata ngegelebeg kucing penyebabnya gitu, kasihan gitu, kan gitu. Makhluk yang lucu ya. Makasih. Iya. Ya udah mau lucu. Gitu. Jadi perjalanannya tuh ke situ. Gitu. Panjang juga, maksudnya ada bukan plek dari si kucing, apalagi dari bulunya kan. Iya. Berarti bulunya itu udah benar-benar mitos banget ya. Iya, mitos banget. Kalau bulu mungkin kalau yang punya asma atau gangguan pernapasan mungkin nyambungnya ke situ ya. Tapi kalau untuk ke si toxo ini sih bukan dari bulu kucing. Bulu yang lain ya mungkin. Ya. Bulu yang lain. Berarti bulu kucing itu dapat menyebabkan penyakit toxo itu mitos. Iya. Ya, sekali lagi mitos ya teman-teman. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan juga ya. Untuk lanjut yang kedua. Iya. Toxoplasmosis ya, tadi panjangannya kan toxoplasmosis ya. Full name. Iya, tadi kan disebabkan oleh parasit. Ya, tadi dijelaskan disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui daging dan kotoran hewan yang terinfeksi. Itu mitos atau fakta? Ini berarti fakta. Fakta. Soalnya kan tadi dijelasin apa namanya? Ya, toxoplasmosis yang disebabkan oleh parasit ya, yang ditularkan melalui daging atau misalkan tadi kotoran hewan kan melalui perantara yang tadi itu kan. Betul. Oh iya, saya cerdas juga. Iya, mantap. Atau misalkan kita makan daging misalkan nih setengah mateng. Kan saya tuh suka banget sate, steak gitu ya dulu ya. Kan itu ibaratnya tingkat kematangannya mungkin kan nggak jelas ya. Tapi kan kadang bisa. Iya, tapi kan pembakaran kadang matang banget, kadang kan ada yang setengah matang. Ada yang enggaknya juga, ada sisi yang ininya. Iya, jadi ketika kita memproses makanan yang memang setengah matang, kita kan nggak tahu tuh daging itu tuh sebelum dimasak dicuci bersih nggak? Iya. Ya kan, kecuali kita yang produksi sendiri. Iya gitu. Kalau kita beli kan kita nggak tahu tuh diproses dulu nggak, dibersihin dulu nggak gitu. Nah takutnya daging yang setengah matang itu bisa menjadi media tinggalnya si parasit itu. Kita makan ya kita kena. Atau nih orang Sunda kan suka lalap. Kalau kita masak sendiri di rumah otomatis bersih, tahu ya, cuci sendiri, dipakai sabun untuk makanan kan gitu. Tapi kalau kita beli di luar, lalap yang mentah kan kita nggak tahu tuh dicuci apa enggak. Iya, bisa jadi kan kehinggapi lalat yang membawa telur parasit toxo. Jadi kita makan ya bisa kena. Karena gitu sih sepengalaman, gak miara kucing tapi titer toxo di badan saya tuh sampai ribuan. Ribuan. Sampai ribuan. Iya, sampai ribuan. Jadi makanya setiap saya hamil sebelum nginjek ke 3 bulan tuh selalu gagal. Gitu, karena dianggap sama si toxo yang di badan saya tuh calon janin saya tuh benda asing yang harus dimusnahkan. Gitu. Jadi si toxo itu selalu menyerang benda asing di tubuh. Tapi maksudnya jalan dulu maksudnya sampai 3 bulan bisa. Sampai 2 bulan, 1 bulan, maksudnya sampai janin bisa tapi selalu ada keluhan flek. Ada keluhan flek nanti. Iya gitu. Maksudnya tidak normal lah gitu. Iya, kalau kata orang Sunda sih atau kata orang tua mah apa sih lesang pi anakeun. Lesang pi anakeun. Iya, padahal mah bukan gitu. Bukan itu, atau karena kecapean. Bukan juga sebetulnya. Betul. Biasanya kan gitu. Karena saya udah bed rest total pokoknya, sebedress-bedressnya. Tapi tetap aja karena memang di badan saya ada ribuan error gitu, ribuan toxo, jadi keluar. Dan apakah itu bisa hilang? Nah, pertanyaannya keren. Oke. 1.000. Sejuta. Mau 1 juta.
Oke, jadi kalau dibilang hilang tidaknya si parasit itu kan menginang di tubuh kita. Jadi tetap ada. Sampai saya mau ibaratnya sampai kapanpun tuh tetap ada. Cuman kita batasi angkanya di badan kitanya tuh supaya tidak beranak pinak lebih banyak. Jadi dikontrol oleh pengobatan. Sampai hasil lab mengatakan bahwa angkanya itu atau titernya itu di bawah garis lah. Di bawah garis gitu. Ada checkpointnya lah. Iya gitu. Jadi harus di bawah itu aman gitu. Dan memang sebetulnya gini, apakah hanya yang mengalami itu hamil pertama? Enggak juga. Gitu. Karena saya setelah melahirkan yang jadi ini, yang jadi anak ini, saya hamil lagi, ternyata masih begitu juga. Masih ada juga. Karena dipikir udah mungkin aman kalau aman karena udah yang pertama udah terlewati lah bisa. Iya, udah aman angkanya, ternyata tidak. Tetap harus dikontrol. Jadi memang menetap di badan kita. Tapi amannya tidak ditularkan ke suami. Karena gitu. Toksok, karena Dan kalau misalkan kita berhasil hamil pada waktu itu dan pada saat hamil angkanya di bawah garis tadi itu tidak akan kita tularkan ke anak kita juga. Jadi aman. Aman berarti. Ya itu berarti penjelasannya teman-teman berarti kan yaitu tadi toksoplasmosis itu tidak menular juga kan tadi ya dijelaskannya dari yang torch itu yang TO-nya yang tidak menular, yang lainnya kemungkinan bisa menular ya. Pasangannya. Ke pasangannya maksudnya gitu ya. Oke. Berarti yang tadi yang yang disebabkan parasit itu yang dari makanan atau kotoran itu ternyata fakta itu ya karena memang lewat kotoran itu ya itunya. Ya. Oke. Berarti itu fakta ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, toksoplasmosis dapat menyebabkan janin tidak berkembang. Nah, itu yang saya alami banget. Berarti itu yang tadi yang dijelasin juga ya, fakta ya. Fakta atau apa sih istilah medisnya itu blighted ovum. Blighted ovum. Jadi hamil hanya ada kantung, isinya nggak ada. Kopong ya. Apa ya bahasa itu kopong mungkin ya. Iya, kopong. Gitu, betul banget itu fakta. Karena banget. Ya begitu. Mengalami banget udah beberapa kali tuh. Berarti berapa kali kalau boleh cerita nih hamilnya? Iya, yang itu tuh yang janin tidak berkembang. Yang janin tidak berkembang ya berarti kalau sama adiknya anak saya yang sekarang ya 7. Iya. Oh, maksudnya 7 tuh selain yang ini sama anak saya 8. Iya, yang alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ya. Uyuhan. Berarti gitu. yang sekarang itu anak ke 6. 7 lah. 6 kan setelah ini 2 kali gagal lagi. Setelah ini tuh 2 kali. Gitu. Ya. Gitu makanya yang di luar sana mungkin pasangan-pasangan atau seorang ibu yang memang sama kasusnya seperti yang saya alami dihinggapi si tokso ini, wanti-wanti pokoknya tuntaskan dulu pengobatannya sampai benar-benar si toksonya itu di angkanya tuh aman. Supaya nggak kayak saya berulang terus. Kalau saya tipenya nggak sabaran kali ya. Iya. Pengen cepet hamil gitu. Padahal udah tahu angkanya masih tinggi. Gitu. Iya. Ya kan siapa tahu belum tahu juga kan. Iya bener. Ya udahlah ya mungkin belum rezeki juga. Tisu mana tisu? Iya itu ingus sih yang keluar bukan air mata. Buki ingus kayaknya. Ya oke. Berarti yang tadi juga toksoplasmosis dapat menyebabkan janin tidak berkembang itu fakta juga karena memang selain mungkin dari teori-teori atau artikel-artikel dan mungkin diperkuat oleh pengalaman pribadi juga. Ya. Oh ya Om, menambahkan juga Om. Memang ini kalau misalkan sudah tidak berkembang dan memang misalkan si dokter atau tenaga medis ya menyarankan untuk dikeluarkan, turuti. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan, efek yang nanti akan muncul pada si janinnya itu kasihan. Iya. Memang kebanyakannya itu mengalami kecacatan. Gitu. Ya, pokoknya kecacatan organ, entah itu seperti bom waktu. Contoh, lahir sehat normal sampai umur sekian. Tapi belum tahu kan masih. Tiba-tiba matanya langsung error atau tiba-tiba matanya bisa jadi minusnya langsung tinggi. Nah, tokso itu seperti itu bom waktu. Nggak tahu kapan kan gitu. Ya pokoknya kalau misalkan dokter istilah menyarankan harus dikeluarkan saja nih di umur segini diakhiri mungkin ya harus istilahnya legowo lah istilahnya. Betul. Itu kan terbaik juga mungkin dokter menyarankan sesuatu yang terbaik juga. Dan dokter kan lebih paham juga ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita egois tapi kita tidak memikirkan nanti dampak yang akan terjadi pada anak kita kan kasihan gitu. Oke. Ya, di dalam banget ya materinya. Materinya belum. Ya udah ya.
Dan sebenarnya yang menyebabkan toksik itu hanya mengkonsumsi daging mentah, itu mitos atau fakta sih? Oke, itu mitos. Mitos. Kan tadi sudah sempat disinggung-singgung sedikit ya. Jadi awal. Bukan hanya daging, tapi ya itu tadi makanan-makanan yang mentah dan kehigienisannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Gitu. Kemudian daging yang nggak hanya mentah, setengah matang pun itu bisa menghantarkan si telur parasit tokso ke tubuh kita. Nah, apalagi kan sekarang lagi musimnya kayak barbekyuan gitu kan. Itu tuh gimana tuh? Sushi gitu ya. Iya, itu kan itu, lagi viral banget, meriung gitu kan. Iya. Udah pesan makan tapi disuruh masak sendiri gitu kan. Saya tuh suka pusing gitu. Ngagawekeun. Nah, itu gimana tuh yang kayak gitu? Khusus untuk mungkin kalau yang tidak sedang program hamil atau sedang tidak hamil nggak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi untuk yang dia misalkan calon pengantin kemudian akan melaksanakan program hamil atau yang sedang hamil, kalau tolong deh bener-bener dihindari makan makanan yang nggak mateng. Ya, dan sayur-sayuran yang mentah yang kita beli di luar tuh dihindari dulu gitu. Gitu ya berarti. Yang mateng pokoknya ya. Pokoknya yang mateng ya, jangan sampai yang nggak mateng. Kalau yang sampai nggak matang mah Sumanto ya makan daging. Nanti dicari loh sama dia. Sumanto udah ini sih udah insaf ya. Udah insaf ya. Punten Pak Sumanto. Nggak ikutan. Saya tadi dibisikin Pak. Oke. Ya itu berarti kan kayaknya 4 ini aja nih, ada 4 pertanyaan aja yang disiapin. Yang tadi udah yang pertama bulu kucing itu mitos juga, kasihan juga kucingnya yang dilurusin ya, jangan jadi. Saya juga miara kucing lagi lah nanti. aman. Dan yang istilahnya yang tadi yang ditularkan melalui daging dan kotoran hewan itu fakta ya, karena memang ya tadi kehigienisannya dan kotor ya, maksudnya makanan yang setengah matang atau yang apa itu tidak baik juga lah gitu. Dan untuk toksoplasmosis yang dapat menyebabkan janin tidak berkembang itu fakta juga. Ya, fakta juga. Yang berikutnya yang menyebabkan tokso hanya hanya mengkonsumsi daging mentah itu mitos. Karena banyak ya. Karena banyak banget ya. Dan mungkin Bu Cem bisa berbagi tips ya cara pencegahan penyakit toksoplasmosis apa saja sih? Oke, mungkin ini pengalaman lagi ya. Balik lagi ke pengalaman ya, betul. Jadi guru terbaik. Betul banget ya. Dan di sini senang juga bisa sharing tentang ini, sekaligus membahas MIFA, bisa sharing juga gitu ya, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Jadi yang pertama, ketika sepasang 2 insan manusia misalkan akan menikah, itu kan kita sudah ada programnya ya di puskesmas juga untuk cek kesehatan segala macam, catin, suntik tetes segala macam, itu wajib diikuti gitu. Wajib itu berarti wajib ya. Kemudian untuk ketika kita akan melakukan promil, alangkah lebih baiknya kita cek lab dulu. Ya nggak usah torch lengkap lah, toksoplasmosisnya aja kita cek dulu, IgG, IgM-nya kita cek. Gitu. Kemana ceknya? Ke lab kesehatan. Iya, gitu. Bisa datang langsung, bisa ya kita ke dokter kandungan dulu boleh. Gitu. Tapi kalau ini kalau pun cek sendiri boleh. Udah bisa gitu ya. Nah itu kemudian yang ketiganya adalah menjaga itu tadi pola makan. Pola makan sehat. Pola makannya harus betul-betul dijaga, diperhatikan gitu, Ya. Misalkan saya waktu hamil aman-aman aja tuh makan sate, makan steak, makan sushi, ya kan kondisi orang beda-beda ya, betul. Jadi alangkah juga. Lebih baiknya mah antisipasi, makan makanan lah yang mateng lah. Mencegah gitu. Lebih baik daripada mengobati. Sakit. Saya bijak nih pakai batik saya. Iya, jadi wibawa banget ya pengaruh batik emang sangat. Sohibul hajat ini. Aduh. Gitu. Ya. Lanjut. Itu sih menjaga pola makan. Yang paling penting itu jaga rumah lah. Jaga rumah. Iya. Biar gak kemalingan. Nah, dan kalau yang bagi punya piaraan kucing tuh harus lebih diperhatikan asupan makanannya. Kalau dari hewan-hewan lain nggak ada? Burung, dinosaurus enggak. Ya memang sebetulnya hewan apapun yang kita pelihara itu memang harus kita kasih makan yang baik ya. Jangan yang kayak bangke atau bugang gitu-gitu ya, karena sebetulnya ya bisa semuanya jadi ada si telur parasitnya sebetulnya di kotorannya. Kalau memang dia makanannya yaitu yang jorok itu. Makanya apapun binatang piaraan kita
diusahakan asupan makanannya yang bernutrisi. Iya. Yang sehat, yang bersih gitulah. Soalnya kan memang jadi kelinci bisa, burung bisa, kucing bisa. Oh iya. Saya emang kucing kenapa memang hanya kucing erat banget kan karena memang tadi kan makanan biasanya zaman dulu tuh ngala berit. Ya biasanya kan tikusnya kena tuh dikasihin ke kucing biasanya seperti itu yang saya tahu gitu kan yang nah makanya sepengetahuan saya gitu kan biasanya. Betul. Ya. Mungkin dari situ jadi banyak hasil penelitian yang menggunakan kucing. Gitu. Seperti itu. Kenapa kucingnya ke saya? Daripada berit? Ya udahlah ya udah. Daripada buaya? Iya. Ya, berarti tadi udah kita bahas ya seputar mitos atau fakta seputar toksoplasmosis ya. Jadi buat teman-teman tadi diperhatikan jangan sampai, apalagi yang buat catin itu apa? Calon pengantin. Ya. Kalau ya catin calon pengantin yang mau ada promil juga ya, bukan promil. Program hamil, jadi diperhatikan dari segi makanan, dari segi kebersihannya, dari segi istilah kematangannya juga. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai setengah matang gitu, jangan sampai masih kotor gitu dimakan kan gitu. Jadi selektif lah gitu ya dalam makanan itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu Cem? Mungkin tambahan kali ya. Apa? Orang-orang pasti tanya tanda gejalanya apa sih kalau kena tokso gitu ya. Karena memang si tokso ini nggak terduga. Saya aja taunya kena tokso itu ketika sudah mengalami keguguran yang pertama, konsul ke dokter, cek lab, hasilnya jreng, angkanya ada ribuan langsung. Tapi sepengalaman saya ketika saya hamil yang pertama itu, saya itu tiba-tiba meriang tinggi, demam hebat, diikuti flu yang berat dan kepala yang sakit. Untung zaman dulu. Iya, kalau sekarang corona. Iya. Bener, betul. Yeah. Nah ternyata setelah saya baca-baca buku, memang beberapa gejala yang saya rasakan itu adalah gejala ketika memang terkena tokso. Jadi menggigil hebat, demam tinggi ketika hamil tiba-tiba ya. Kemudian diikuti flu berat dan kepala nyeri yang sangat hebat. Gitu. Berarti itu gejalanya ya? Iya, mungkin pada saat itu sedang terserang. Tokso. Tapi mungkin ya itu kalau sekarang yang kerasanya itu ya udah isolasi. Mandiri. Isolasi. Iya, tapi ada juga beberapa orang yang mengalami tokso nggak mengalami gejala apapun. Oh ada juga. Ada juga. Jadi beda-beda. Iya. Tergantung mungkin imun kayaknya. Iya betul. Dan memang sepengalaman saya nih sebelum OTG saya pengobatan OTG ya. Iya nanti OTG masuknya. Iya benar. Sebelum saya pengobatan tokso ini, saya itu setiap kali flu itu bisa sampai 2 bulan. Berat flu-nya, nggak pernah ringan. Selalu berat, suara bindungnya tuh bindung banget. Tapi ketika saya sudah tuntas pengobatan tokso sampai dengan sekarang nih, ketika saya flu itu, dan saya kena flu-nya juga jarang. Mungkin setahun hanya sekali, 2 kali. Apakah jadi imunnya jadi lebih kuat? Jadi lebih kuat. Karena pengobatan tokso itu salah satunya meningkatkan imun. Dan diberikan obat antivirus. Gitu. Iya. Nah itu berarti teman-teman jadi banyak banget pokoknya panjang banget kayak cerita untuk. Cuman ini tadi Bu Cem menceritakan sepenggal pengalamannya ya yang dialami ketika beberapa tahun ke belakang dan dikaitkan dengan dengan buku juga ya, gitu kan. Jadi jangan sampailah, mudah-mudahan teman-teman MIFA juga terhindar lah. Terhindar, iya. Jangan sampai mengalami. Ya. Oke, gimana, ada tambahan? Cukup ya. Kalau cukup ya udah, berarti cukup, dicukupkan saja ya. Oke, saya pulang ya. Jangan dulu dong, tutup dulu, closing dulu. Ya. Oke, teman-teman MIFA, tadi kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar toksoplasmosis ya. Mudah-mudahan sangat bisa bermanfaat lah buat teman-teman MIFA dan bisa terhindar juga ya. Jangan sampai, pokoknya amit-amit jauhkan pokoknya ya seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saja ya penutupnya, langsung aja deh kayaknya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, komen juga, share juga, share ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman MIFA. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya undur diri bersama rekan saya juga. Cem ya. Oke. Langsung saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.